Di atas kapal para Viking terlihat orang Arab bernama Ahmad ibnu Fadlan sedang dalam perjalanan panjang menuju ke Skandinavia. Fadlan kemudian menceritakan kisahnya mengapa ia berada di tempat itu. At one time, I was a... Hai sahabat berbaju besi, itulah sepenggal kisah yang akan kami bahas kali ini. Berjudul The 13 Warrior. Film ini merupakan salah satu film yang terinspirasi dari sejarah seorang penulis muslim bernama Ahmad ibnu Fadlan. Kisah dalam film ini bahannya diambil sepenuhnya dari sebuah novel karya Michael Crichton berjudul Eaters of the Dead. Michael memadukan seorang Ahmad ibnu Fadlan dengan peristiwa bersejarah epik Beowulf, yaitu sebuah manuskrip kuno dari abad ke-8 hingga abad ke-11 tentang para Viking. Lantas bagaimana kisahnya? Fadlan adalah seorang penyair di Kesultanan Abbasiyah. Akan tetapi suatu saat ia terpesona pada seorang wanita. Suami wanita tersebut merasa cemburu, kemudian meminta kepada sang khalifah agar mengambil tindakan. Fadlan kemudian diangkat menjadi duta besar ke sebuah kota bernama Tosuk Flat di wilayah utara. Ditemani seorang sahabat dari ayahnya, Fadlan pun berangkat. Melewati wilayah Oghuz dan Khawarizmian, Fadlan dan kafilahnya mendapat serangan dari para bandit bangsa Tartar. Ketika mereka berada di pinggiran danau, bangsa Tartar tersebut membatalkan niat untuk menjara mereka disebabkan melihat perahu-perahu orang-orang utara atau kita sebut bangsa Viking ras. Di sini, Fadlan mencoba untuk berbicara dengan para Viking karena ia adalah seorang duta besar yang memang seharusnya melakukan itu. Saat mereka mencari keberadaan raja para Viking, Fadlan mendapatkan berita jika raja mereka telah tewas. Dan ia hanya diperkenalkan dengan penerus raja bernama Beowulf. Fadlan diminta oleh Beowulf untuk menceritakan sebuah puisi. Ketika ingin bersyair, seketika rupanya ada sedikit gangguan dari para penyusup. Namun, Beowulf yang hebat dengan mudah mengalahkan mereka. Di keesokan paginya, dimulai sebuah ritual khusus pemakaman raja. Nampak Fadlan kebingungan dengan seorang gadis yang dikelilingi oleh para prajurit. Rupanya dalam tradisi para Viking, gadis itu akan dimakamkan di atas kapal bersama raja mereka. Keesokan harinya, kemah mereka didatangi seorang pengirim pesan dari Skandinavia. Pengirim pesan itu adalah seorang pangeran bernama Wafgar, anak dari Raja Denmark yaitu Hrothgar. Wafgar berkata jika wilayah mereka diserang oleh sosok yang tidak dapat disebutkan namanya. Banyak perkampungan yang dibantai. Raja Hrothgar meminta pertolongan kepada Beowulf. Beowulf lalu menerima bantuan itu. Segera seorang peramal datang untuk meramalkan bantuan mereka nantinya. Di sini, peramal mendapatkan petunjuk jika yang harusnya diutus adalah 13 kesatria. Mulailah Beowulf mengajukan diri untuk salah satunya, kemudian disusul oleh kesatria-kesatria lain. Lalu sampailah di pemilihan kesatria 13. Kesatria 13 tidak boleh berasal dari bangsa Viking.
Untuk itu, semua mata tertuju pada Fadlan yang tidak mengerti apa-apa. Setelah dijelaskan oleh rekan sang ayah, akhirnya Fadlan paham jika ia dipilih menjadi salah satu dari 13 kesatria. Tibalah waktunya keberangkatan. Di sini Fadlan memperkenalkan dirinya. Namun karena namanya yang amat panjang, para Viking malah menyebutnya Eben, atau lebih simpel lagi yaitu Arab. Ahmed ibn Fahlan, ibn al-Abbas. Hurry to meet death before your Ibn. Di sini Fadlan mulai mempelajari bahasa mereka. Hingga suatu ketika mereka beristirahat di sebuah hutan. Fadlan mendengar singgungan para Viking tentang ibunya dan segera ia memaki para Viking dengan bahasanya. Para Viking terkejut. Fadlan dapat berbicara menggunakan bahasa mereka. probably was some smoke-collared camp girl. My mother. Di sisi lain juga nampak Beowulf tertarik dengan syair-syair Fadlan dan memintanya untuk menggambar suara. Fadlan lalu menuliskan 2 kalimat syahadat. Shooting with... Singkat waktu, mereka telah sampai di dataran Skandinavia. Menggunakan panah api, seorang kesatria mencari keberadaan daratan dan sampailah mereka di daratan. Di sini kita dapat melihat keahlian para Viking. Meski mereka nampak jorok, di satu sisi benar-benar ahli dalam berperang. Seorang kesatria menganalisis dataran dengan menyebut jika di sekitar mereka tercium bau yang menandakan seseorang di dekat mereka bukanlah seorang prajurit. Rupanya ungkapan itu benar. Orang itu hanyalah seorang pengintai dari Raja Hrothgar. Seorang pengintai itu lalu mengantar mereka menuju ke tempat Raja Hrothgar. Kembali para Viking menganalisis tempat itu. Between 15 and 50. Terdapat banyak anak-anak dan wanita serta tempat yang terbuka yang pastinya sangat mudah untuk diserang. Ketika mereka bertemu Raja Hrothgar, Raja berkata jika semakin ke utara, wilayah Skandinavia dibantai oleh sesuatu yang amat berbahaya. Namun Beowulf merasa tidak ada bahaya sama sekali di wilayah tersebut. Be in the mist. Akhirnya mereka melihat seorang anak kecil berlarian. Setelah mereka memeriksa anak itu, Putri dan Raja Hrothgar mengantar mereka menuju sebuah perkebunan asal dari anak kecil itu. Setelah berada di pemukiman, mereka mendapati tempat itu telah menjadi lahan pembantaian. Dan hebatnya, para pembantai tidak meninggalkan jejak kuda atau jejak kaki apapun, sehingga tidak mungkin untuk dilacak, kecuali sebuah ukiran batu kecil yang merupakan sebuah patung Tuhan milik para pembantai. Saat mendiskusikannya dengan raja, mereka mulai mengetahui jika sesuatu yang terus mengintai Skandinavia adalah para Wendol, yang mereka anggap bukanlah seorang manusia. Para Wendol menyerang di malam hari ketika kabut. Dan tepat di malam itu, kabut mulai nampak menyelimuti tempat mereka. Beowulf lalu meminta agar semua orang bersembunyi di bawah tanah dan mereka akan berjaga malam itu. Sempat sang raja ingin menjadi salah satu penjaga, namun Beowulf tidak mengizinkan sebab jika mereka tewas, maka raja masih dapat melindungi anak-anak mereka. Pada tengah malam, mereka berpura-pura tidur. Dan benar saja, para Wendol mengendap-endap di luar. Akhirnya pertempuran segera terjadi.
berhasil menahan para Wendol yang kini melarikan diri. 2 dari para kesatria harus tewas malam itu dan kepalanya telah diambil. Sementara Fadlan terluka parah. Namun anehnya, mereka sama sekali tidak menemukan mayat para Wendol. Padahal mereka yakin jika masing-masing telah membunuh setidaknya 2 dari para Wendol. Hal ini memperkuat asumsi jika musuh mereka bukanlah manusia. Untuk mencegah kembalinya para Wendol, segera mereka membuat parit pertahanan agar tidak mudah untuk diserang. Di sini nampak Fadlan tidak dapat mengayunkan pedang karena tidak terbiasa dengan bentuknya yang besar dan lurus. Fadlan lalu membentuk kembali pedang itu menjadi bentuk pedang Arab. Para Viking sangat kebingungan dengan model pedang Fadlan dan menganggap jika itu hanyalah sebuah pisau. Kemudian Putri Horgard mendatangi Fadlan dan berkata jika pangeran mulai menghasut raja dan berkata jika Beowulf berencana mengambil alih kerajaan mereka. Beowulf yang mengetahui itu melakukan sebuah trik agar pangeran tidak berani macam-macam dengan mereka. So now I'm an animal. Your words are feeble and twisted as an... Trik itu berhasil dan salah satu kesatria mereka akan bertarung dengan kesatria pangeran. Dalam duel, kesatria Beowulf sengaja mengalah yang membuat Fadlan mendesak Beowulf menghentikan duel. Namun Beowulf tetap tidak mau melakukannya hingga pada momen terakhir segera kesatria mereka menebas kepala kesatria pangeran. Hal ini tentu membuat pangeran tidak dapat berbuat aneh-aneh lagi kepada mereka. Setelah pertahanan selesai, seorang pengintai lalu melihat cincin api dari kejauhan yang menandakan jika para Wendol tiba dengan serangan penuh. Segera pertempuran sengit kembali harus mereka lakukan. Breathing fire. What's that? Akhirnya mereka berhasil bertahan meski mereka kehilangan banyak nyawa kesatria dan rumah-rumah yang terbakar. Di sisi lain mereka semua akhirnya mengetahui jika yang terus memburu mereka tidak lain hanya para manusia liar. Setelah mereka memperlihatkan mayat salah satunya, Beowulf berkesimpulan jika mereka manusia, artinya mereka tidur dan bermukim. Mereka lalu memutuskan untuk melakukan serangan balasan. Mereka kembali menemui seorang peramal dan peramal itu menjelaskan jika para Wendol bermukim di dalam bumi dan mereka harus menghancurkan tekad mereka yang tidak lain pimpinan para Wendol itu sendiri. Jika pimpinannya tewas, maka para Wendol tidak berani menyerang lagi. Perjalanan pun mereka lakukan. Mereka kebingungan dengan tempat pemukiman para Wendol yang tidak nampak di permukaan. Lalu Fadlan berhasil memecahkan teka-teki peramal jika para Wendol menganggap diri mereka sebagai beruang dan cara mereka memburu beruang dengan cara memasuki gua mereka yang berada di dalam bumi. Benar saja,
Mereka berhasil mendapatkan pemukiman para Wendol di dalam gua yang besar. Perlahan mereka memasuki pemukiman para Wendol dan mengincar pimpinan mereka. How deep in the earth are we? Deep enough. Di sini mereka hanya berhasil membunuh seorang peramal dan prajurit lain, lalu terkurung dalam gua karena para Wendol telah mengetahui adanya penyusup. Untuk itu mereka harus menyusuri lebih dalam ke dalam gua demi dapat kembali ke permukaan. Give the other pair a chance to rest. Saat telah terdesak dan bertekad untuk siap bertempur mati-matian, Fadlan kembali memecahkan arah gua yang berakhir di bebatuan. Fadlan yakin jika mereka memasuki kolam kecil antara bebatuan, maka itu akan berakhir di sebuah danau. Segera mereka memasuki kolam itu. Lalu mereka berhasil keluar dan menjelaskan semuanya kepada Hrothgar. Nampak di sini juga kita diperlihatkan Beowulf sedang terluka parah akibat serangan di dalam gua. Namun baru saja mereka beristirahat, seketika prajurit Wendol berdatangan lagi untuk membalas kematian peramal dan prajurit mereka. Sembari melakukan persiapan pertempuran, nampak Fadlan berdoa untuk hari-hari terakhirnya dan Beowulf yang sedang terluka parah ikut hadir dalam pertempuran. Setelah susah payah bertahan, Beowulf berhasil mengakhiri perang dengan membunuh pimpinan para Wendol. Para Wendol berhamburan dan tidak pernah kembali lagi. Sayangnya Beowulf yang terluka parah harus menghembuskan nafas terakhirnya. Film pun berakhir dengan diperlihatkan Fadlan kembali ke Baghdad, membawa serta kisahnya selama berada di wilayah para Viking. Kata-kata yang terkenal dalam tulisan Fadlan adalah para Viking merupakan makhluk Tuhan paling kotor. Namun secara fisik, wanita yang paling cantik yang pernah ia lihat adalah gadis para Viking itu sendiri. Servant of God, that his servant Ahmed. Berakhir sudah alur cerita kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik kami lainnya. Kami akhiri video kali ini dan sampai jumpa.